di ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Dzalikal fawzul azim. Kita dengar dulu terjemahan ayat ini sebentar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang agung. Masuk surga, itulah kemenangan yang agung. Caranya adalah ikuti para sahabat dari Muhajirin dan Ansor. Allah mengatakan, siapa yang mengikuti para Muhajirin dan Ansor, para sahabat, di dalam cara mereka hidup, di dalam cara mereka mengimplementasikan Islam kafah, maka bagaimana Allah menjanjikan pahala dan surga buat para sahabat, seperti itu yang akan diterima dan didapatkan oleh seluruh orang-orang yang mengikuti para sahabat ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan selalu bersama dengan orang yang engkau cintai. Bila orang yang kita cintai adalah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, kita tiru mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang meniru-niru suatu kaum, dia akan digabungkan dengan kaum itu. Nah, Allah ridha dengan para sahabat. Allah jamin para sahabat semuanya masuk surga. Dan Allah juga dalam ayat ini menjamin semua orang yang meniru dan mencontoh-contoh para sahabat, mereka juga sama-sama akan di dalam surga. Seperti itu ya. Itulah dia kemenangan atau keberuntungan yang sangat besar. Lanjut. Kita baca lagi ayat berikutnya, 101. Ini karena sudah kemarin ya, 100. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Kita dengar lagi terjemahan yang ini, silakan. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang yang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi ada orang munafik itu 2 kelompok. Pertama, yang kita bisa tahu dengan mudah siapa mereka. Ada kelompok yang lain kita nggak tahu siapa mereka, tapi dia ada. Mereka itu siapa? Di sekitar kita. Di sekitar kita. Kalau dalam ayat ini, Muhammad, orang-orang Arab Badui itu, ya, ada yang munafik, dan di antara yang tinggal di Madinah Munawwarah, ada yang juga keterlaluan dalam kemunafikan yang kau tidak mengenal mereka. Kami kenal dengan mereka. Jadi orang munafik itu ada 2. Satu, yang mudah dikenal siapa orangnya, dan itu keterlaluan ya, keterlaluan betul, sehingga ketara betul kemunafikannya. Maradu 'alan nifaq, mereka keterlaluan. Tapi ada yang tidak terendus, tapi dia bergerak di belakang. La ta'lamuhum, kamu tidak tahu siapa mereka. Mereka bergerak di belakang, belakang layar. Tapi mereka maradu juga 'alan nifaq, keterlaluan juga dalam kemunafikannya. Di belakang enggak kelihatan, tapi jahatnya luar biasa. Kalah iblis. Nahnu na'lamuhum, kami tahu siapa mereka. Lanjut, sanu'adzibuhum marrataini, kami akan azab mereka 2 kali. Jadi orang munafik itu mendapat azab 2 kali. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan siksa mereka 2 kali.
Di dunia ini dianggap nggak siksaan untuk mereka? Enggak, Bu, nggak dianggap. Di dunia ini nggak dianggap siksaan untuk mereka, walaupun mereka tersiksa. Cuma siksaan yang paling nyata itu nanti adalah ketika mereka di alam kubur satu, dan ketika mereka di akhirat. Kami akan siksa mereka dua kali, di alam kuburnya, di akhirat. Di dunia kena siksa nggak mereka? Kena, tetapi itu nggak dianggap karena masih kecil itu. Ya, mereka masih bisa bersenang-senang, masih ketawa. Di alam kubur mau ketawa gimana, Bu? Di alam kubur bagaimana orang kafir, orang-orang munafik itu ketawa? Tapi kalau di dunia masih bisa ketawa, ya, mereka masih terus mendapatkan fasilitas di dunia. Tetapi yang mereka tidak akan pernah bisa ketawa adalah di alam barzakh mereka. Mereka terus disiksa dan disiksa, diazab dan diazab. Sanu'adzibuhum marratain, kami azab mereka dua kali. Kapan yang pertama? Di alam kuburnya. Kapan yang kedua? Di akhirat. Terus ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ, lalu mereka akan dicampakkan atau dikembalikan kepada azab yang sangat besar. Orang munafik itu azabnya besar. Orang munafik itu azabnya besar. Tapi di hadis yang lain orang munafik itu azabnya pedih. Pedih dan besar berarti dua-duanya dia. Ada enggak ketemu orang munafik azabnya pedih dalam Al-Quran? Ada. Di awal-awal surah Al-Baqarah. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Untuk mereka azab yang teramat sangat pedih. Kalau di sini adzabun azim. Jadi adzabun alim, adzabun azim mereka rasakan. Mana yang nak, Bu? Adzabun alim atau adzabun azim? Ala rancak sensitivitas Ibu ya. Nak ada enak dah. Atau mana yang lebih ini, Bu? Adzabun azim atau adzabun alim? Ha? Mana-mana yang lebih ini? Satu azabun azim, azab yang sangat besar, ya. Satu azabun alim yang sangat pedih. Bukan itu pertanyaanmu, bukan sama. Pertanyaanmu, mana yang lebih hebat? Azabun azim, seluruh azab neraka adalah azabun azim. Seluruh azab neraka, apapun dia azabun azim itu. Bahkan memakai terompah untuk orang yang disiksa paling ringan siksanya di neraka, cuma memakai terompah saja, baru nempel kulit telapak kakinya dengan lantai sendal itu, isi benak dalam tengkoraknya, menggelegak langsung. Manggalaga, baca donasi manggalaga. Masya Allah, ya Rab, na'udzubika ya Allah. Padahal penduduk neraka itu tidak sekadang awak badannya dah kan? Penduduk neraka berapa badannya? Masih ingat Ibu kajian kita dulu dahsyatnya neraka jahanam? Berapa besar penduduk neraka? Giginya sebesar gunung Uhud. Apa, Bu? Tempat pinggulnya saja sebesar Mekah Madinah. Berarti 460 kiloan itu. Gadang pinggulnya. Dan satu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Apa lagi, Bu? Coba tingginya berapa tingginya? Seandainya dia masukkan kakinya ke dalam lautan yang paling dalam, itu hanya semata kaki. Seandainya dia pijakkan kakinya ke daratan bumi kita, gunung yang paling tinggi pun tak akan sampai ke mata kakinya. Bumi ini tidak akan bisa dihuni oleh satu orang penduduk neraka. Nah, sementara sebegitu besar. Sementara satu kulit penduduk, itu baru 3 hari perjalanan. Kulit penduduk neraka itu, kalau orang di kita, di usia di macam kita ini, kita berjalan baru 3 hari nyampe satu kulit ini. Kulit itu kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha yadhuqul azab. Setiap kali matang kulit mereka, dikelupehan di Allah diganti dengan kulit yang baru. Itu penduduk neraka, Bu. Sementara sebegitu besarnya penduduk neraka, dipijaknya, ditempelkannya baru sedikit daripada menggelegak langsung benaknya. Ya Allah, itu azab yang paling ringan. Itu pun dah azim itu. Maka itu baru azim. Seluruh azab dalam neraka adalah azabun. Lah alim bagaimana? Alim itu di atas azim. Ya, sudahlah azabnya azim, dialimkan lagi. Alim sangat teramat pedih.
Saya nggak bisa membahasakannya. Demi Allah saya nggak bisa. Cuma kalau bahasa manusia bisa. Ba'ai rasul azab yang pedih dengan azab yang alim. Azab yang azim umpamanya dimutilasi. Itu kan diazab tuh. Azabun azim. Tapi kalau alim sudahlah dimutilasi, dia giah lo garam lah. Disiram lo asam lah. Ya. Baik, Bu. Dah selesai? Ayat yang ke-102. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا. Ini kebanyakan orang Islam sekarang, Bu. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Baik, kita simak arti ayat yang ke-102 ini. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini ada i'tarafu. Ada orang-orang yang abangan atau orang Arab Badui. Kalau di kita nih Islam abangan ini, dia sholat, tapi judi ikut. Dia berjilbab, bergunjing lancar. Ya. Dia tetap umroh, mau pergi haji, mau bantu masjid, sedekah, pesantren, tetapi riba lancar. Inilah orang-orang yang khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Bercampur amal baiknya dan amal buruknya. Tapi ingat, i'tarafu. Di sini lihat ayatnya kembali. Wa akharuna i'tarafu, tetapi mereka mengakui. Ambo ndak orang elok doh. Ngaku dia, Bu. Ambo orang banyak dosa. Beda dengan orang yang enggak ngaku dan ketawa-ketawa. Dia berjudi, dia mampok, dia korupsi, dia melakukan dosa, ketawa-ketawa. Ya. Sementara orang yang tipe yang di dalam ayat ini yang 102, i'tarafu bidzunubihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, di mana mereka buat amal yang baik tapi juga buat dosa. Terus ula asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah mau menerima taubat mereka. Kapan Allah mau menerima taubat mereka, Bu? Kalau mereka taubat. Syarat taubat itu pertama, an-nadamatu, rasa penyesalan. Yang kedua, al-i'tiraf, pengakuan. Yang ketiga, apa lagi? Udah mengaku nih. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka berjanji tidak akan mengulangi kembali. Lalu yang keempat, mereka tidak mengulangi lagi ya. Tapi itu syarat taubat, Bu. Kalau ambo ya menyasa, tapi tetap dikerjakannya, berarti tetap yusirruna ala ma fa'alu. Berarti mereka tetap meneruskan perbuatan dosa itu. Itu belum dianggap taubat. Dan Allah tak akan terima taubat orang yang belum betul-betul sungguh-sungguh taubatnya. Sebelum dapat ampunan dan maaf dari Bapak Ibu kita, maka kita tetap wajib berjuang mendapatkannya. Kecuali kalau ibu bapak kita ternyata masih tetap, setelah kita minta maaf dengan sungguh-sungguh, kita betul-betul menyesal kepada Allah, orang tua kita tidak memaafkan. Bagaimana, Bu? Kita sudah betul-betul menyesal. Kita betul-betul taubat ini. Dan orang tua kita nggak pernah mau memaafkan. Marah terus pada kita. Gimana, Bu? Allah terima nggak taubat kita? Allah terima, Bu. Allah terima karena kita sudah sungguh-sungguh. Allah Maha mengetahui ada apa yang ada di lubuk hati kita. Dan kita setelah itu mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah menyikapi orang tua kita. Walaupun dia marah, walaupun dia dendam, walaupun dia apa pada kita berjuang untuk tetap berbuat ihsan pada orang tua kita. Mendoakannya, membantunya, apakah dengan cara dia tahu atau tidak tahu, dan sebagainya. Oke ya? Nah, orang yang kita zalimi, begitu juga selesaikan. Kalau ada barangnya yang kita hancurkan, barangnya kita ambil dan sebagainya, bayar. Akui kepadanya, lalu bayar. Dan sebagainya. Kalau namanya kita burukkan, sehingga keluarganya menjadi diusir dari kampung, sehingga dia dimasukkan ke penjara, nah kita perbaiki namanya kembali. Nah,
Jadi kan ada ayat itu, fa amma man taba wa aslaha wa bayyan fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Orang yang taubat lalu dia memperbaiki dirinya setelah dia taubat, lalu dia menjelaskan kepada manusia, dia jelaskan, saya udah taubat ya, saya nggak mau lagi mengulang perkara lama, saya udah taubat ya, si fulan itu masuk penjara gara-gara perbuatan saya, gara-gara lidah saya yang fitnah dia dulu. Dia harus jelaskan pada manusia, Bu, sehingga namanya jadi baik lagi. Kalau orang telah mati, kalau orang telah mati kepada keluarganya. Kalau berkaitan dengan harta, bayar kepada keluarganya. Kalau nama baik, keluarganya masih dikucilkan warga, dia yang harus ngasih tahu. Sebenarnya dulu yang melakukan ini bukan kaum ini, bukan keluarga ini, tapi orang lain yang saya tidak begitu tahu pasti. Cuma saya memfitnah mereka. Ini adalah salah saya dulu. Jadi bersih nama mereka balik. Kalau enggak kita lakukan itu, tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu ya. Kalau berkaitan dengan harta, maka anggarkanlah segepok dana berapa dulu umpamanya, kira-kira 5 juta, 2 juta umpamanya kan, segepok harta, tunggu waktunya. Buat dalam amplop itu, ini adalah dana si fulan. Sementara kita terus mencari informasi sanggupnya. Kalau memang sudah sama sekali tidak tahu lagi di mana rimbanya, sedekahkanlah dia, niatkan untuk orang yang hartanya dulu kita embat. Gitu. Itu kalau berkaitan dengan harta. Tapi kalau tidak berkaitan dengan harta,